Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Beberapa orang berbicara tentang kompetisi, tetapi Chu Xuan-er, yang duduk di samping, tetap diam. Dia masih linglung, dan mungkin sejak Ye Chen meninggal, Chu Xuan dalam keadaan putus asa, seperti kemenangan kompetisi dan kegagalan sekte Heng Yue. Baginya, itu tidak relevan. Penampilannya ini, orang-orang yang menontonnya menghela nafas diam-diam. Kematian seseorang selalu memberi orang waktu untuk beradaptasi. Untuk sementara waktu, beberapa orang secara bertahap kehilangan kata-kata mereka karena Chu Xuan-er, sampai mereka jatuh ke dalam kedamaian. Entah kapan, si Tunan tak jauh mendengus. Di sini, Feng Wuzhen baru saja minum teh di mulutnya, dan sangat terkejut sehingga dia memuntahkan seluruh wajahnya. Ada apa? Kaget. Feng Wuzhen berdiri dengan wajah tua dan menatap si Tunan. Namun, ketika dia melihat sosok yang baru saja mendaki puncak gunung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok mata. Itu dia datang. Guru aku sudah kembali. Pang Dacuan menggosok matanya, tetapi Yang Dingtian menatap ke satu arah tanpa jejak, tetapi mata indah Chu Xuan-er tiba-tiba menjadi cerah, dan matanya lebih terkejut. Adapun Chu Ling-er, dia tiba-tiba berdiri ketika dia melihat orang itu. Apa yang kalian lakukan? Ye Chen, yang baru saja naik, sedikit mengerikan, dan melihat sekelompok orang menatapnya, dan tampak lebih aneh dari sebelumnya, tiba-tiba bingung. Kamu masih hidup. Keheningan di tempat kejadian masih dipecahkan. Tentu saja aku masih hidup. Ye Chen mendengar sedikit redup. Apakah kamu tidak mati? Apakah kamu sudah mati? Aku hidup dan sehat, kenapa? Ye Chen benar-benar bingung dan tidak menyelesaikan kalimat, dan kemudian melihat bayangan muncul di hadapannya. Sebelum Ye Chen bisa bereaksi, kedua lengan giok itu sudah memeluk Ye Chen. Tinggal dia. Tiba-tiba, Yang Dingtian melihat matanya langsung di tempat. Guru mengira kamu sudah mati. Baguslah kamu masih hidup, tentu saja Chu Xuan-er yang memeluk Ye Chen, sangat bersemangat sehingga dia lupa identitasnya sebagai guru memeluk muridnya. Melihat Ye Chen lagi, dipeluk oleh gurunya di tempat, ada perasaan agresif seketika. Di depan Chu Xuan-er, biasanya dipukuli. Tapi sekarang Chu Xuan memeluknya. Tiba-tiba, Ye Chen merasakan basahnya pakaiannya, hanya untuk menemukan bahwa air mata Chu Xuan-er yang membasahi baju Ye Chen. Guru, apakah guru menangis untukku? Kata Ye Chen. Begitu kata ini keluar, Chu Xuan-er buru-buru melepaskan Ye Chen, dan bahkan dia tidak pernah berpikir bahwa ketika dia melihat Ye Chen, dia akan meneteskan air mata, dan merasakan kelemahannya, dan air mata di matanya hampir jatuh. Diuapkan bersih, pipi yang indah, dan sedikit kemerahan muncul. Chu Xuan-er berkata, kamu masih hidup, kenapa kamu tidak kembali ke sekte Heng Yue? Harus menyembunyikan rasa malunya, dan Chu Xuan-er mendapatkan kembali kejayaannya yang dulu, menatap Ye Chen dengan ganas. Aku ingin kembali ke sekte, tapi Ye Chen ingin menjelaskan, tetapi tangan giok telah mengipasi di depannya. Ye Chen tidak menyelesaikan kalimat, dan dijungkirbalikkan oleh Chu Xuan-er di telapak tangannya di tanah dipukuli. Apa? Selanjutnya, suara hantu serigala yang menangis terdengar melalui puncak gunung. Ye Chen, yang sudah lama tidak dipukuli ke tanah oleh Chu Xuan-er yang kokoh, dan Chu Xuan-er yang tidak pernah menikam Ye Chen untuk waktu yang lama. Berat menanggung kesedihan,
Atau mungkin hanya Ye Chen yang akan membuatnya lebih yakin bahwa Ye Chen masih hidup. Tidak bisa, aku juga harus menghajarmu, yang membuat kakakku khawatir begitu lama. Chu Ling juga ikut memukul Ye Chen. Siapa suruh masih hidup tetapi tidak pulang? Siapa suruh kami khawatir? Siapa suruh kau tidak memberi kabar keselamatanmu? Ini adalah pemandangan yang mempesona, penuh dengan orang-orang di taman kecil, begitu berkedut di sudut mulutnya menyaksikan saudara perempuan keluarga Chu menunjukkan kekuatan mereka. Setelah setengah jam, Chu Xuan'er dan Chu Ling'er berhenti terengah-engah. Melihat Ye Chen lagi, semua orang tidak tahan untuk melihat langsung. Muka Ye Chen hancur berantakan, kecuali jejak kaki atau jejak kaki di tubuhnya. Ketika dia bangun, wajahnya bukan lagi wajah, hidungnya bengkak, dan matanya bengkak. Bukankah aku di sini? Ye Chen menangis, dan dipukuli sampai menangis. Itu membuat kami khawatir. Chu Xuan'er berkata dengan marah, kami semua mengira kamu sudah mati. Siapa bilang aku sudah mati? Pada saat ini, Yang Dingtian terbatuk ringan, melangkah maju, menatap Ye Chen, dan bertanya dengan bingung, Nak Ye Chen, dapatkah Anda memberi tahu saya bagaimana kau bisa melarikan diri dari alkemis jahat? Ye Chen menjawab, saya pergi ke kerajaan Zhao untuk melakukan misi, dan saya ditangkap oleh seorang alkemis jahat. Tentu saja, beberapa hal yang sengaja Ye Chen sembunyikan, seperti pemandangan indah tungku alkimia melihat Sang Guan Yu telanjang. Di sini, semua orang mendengarkan kata-kata Ye Chen, dan kemudian mereka tiba-tiba menyadari. Tidak heran mereka tidak dapat menemukan Ye Chen, mereka bahkan tidak melihat tubuh Ye Chen. Ketika mereka tiba, Ye Chen hanyut oleh sungai. Namun, terlepas dari kebetulan itu, semua orang terkejut. Dan Gui, seorang alkemis jahat yang kultivasinya sangat tinggi, Yang Dingtian pernah berkata bahwa bahkan Chu Xuan akan terluka parah, apalagi Ye Chen, tetapi Ye Chen selamat, itu mengherankan. Pang Dacuan berkata, bocah kemampuanmu melarikan diri luar biasa. Feng Wuzhen berkata, kau adalah orang dari tahap inti manusia paling kuat yang pernah aku temui. Yang Dingtian melangkah masuk lagi dan tertawa. Sejak Ye Chen kembali, akan ada 3 pertandingan besar besok, jadi tidak perlu mencari seseorang untuk menggantikannya. Berbicara, Yang Dingtian tidak lupa untuk menonton seorang murid di sebelahnya. Namanya Lizzie, dan dia juga murid sekte Heng Yue yang lemah. Kekuatannya sedikit lebih buruk daripada murid inti peringkat 9, sekte memilihnya sebagai gantinya. Sekarang Ye Chen kembali, kekuatannya tidak sebaik Ye Chen, dan dia secara alami akan diganti. Lizzie berkata, adik Ye Chen dapat mengalahkan Qi Yang, dan kekuatannya secara alami jauh di atas saya. Jadi saya menyerahkan posisi itu kembali pada saudara Ye Chen. Ini sangat bagus. Yang Dingtian tersenyum ringan, dan kembali ke tempat duduk aslinya lagi. Beberapa orang lainnya juga kembali ke posisi semula. Namun, Chu Xuan'er tidak lupa menatap Ye Chen dengan ganas, meninggalkan matanya yang ditulis dengan jelas. Aku akan menanyaimu nanti. Sudut mulut Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berkedut. Di sini, si Tunan menyeret Ye Chen, dan mengajukan diri untuk memperkenalkan Ye Chen pada murid inti, pertama mengacu pada Xian peringkat ke-9 Heng Yue, mengatakan, yang bodoh ini adalah Xian, murid besar puncak Tianshan, adalah murid peringkat 9 sekte Heng Yue. Saya telah melihat Xian. Ye Chen tahu bagaimana bersikap sopan. Panggil saja aku Xian. Kamu tidak perlu memperkenalkanku.
Si Tunan menunjuk ke Yang Bin lagi. Saya mengerti. Ye Chen mengejutkan wajah Yang Bin, dan menemukan bahwa wajah Yang Bin sudah gelap. Karena Yang Bin pernah dirampok oleh Ye Chen. Yang Bin mendengus dan berbalik. Abaikan dia, datang dan lihat keindahan ini. Namanya Ye Ruxue, peringkat ke-6, berikutnya adalah Ying Yu, peringkat ke-5, saya. Saya tidak perlu memperkenalkannya, panggil saja saya Saudara Nan, ini dan ini, Nangong Yue peringkat ke-3, cantik. Dan Ni Feng pasti telah bertemu denganmu melihatmu, menempati peringkat kedua. Diperkenalkan di sini, si Tunan akhirnya mendatangi seorang pemuda, berdeham terlebih dahulu, dan kemudian berkata, ini, murid terhebat Liu Yi, murid nomor saat ini. Salam kepada Kak Liu Yi, Ye Chen memberi hormat. Adik Ye Chen tidak perlu terlalu sopan, panggil saja aku Liu Yi. Liu Yi tersenyum tipis, memberikan perasaan persahabatan. Agak mirip dengan Yang Dingtian, bersahabat. Orang ini tidak sederhana. Ini adalah kesan pertama Ye Chen tentang Liu Yi. Suasana terkendali lebih hebat daripada Ni Feng. Tidak heran dia bisa menjadi tahta pertama Sekte Heng Yue. Para murid yang dilatih oleh kepala sekte benar-benar luar biasa. Ye Chen bergumam, aku tidak tahu apakah dia akan memiliki peluang untuk menang melawan Jijis Huang. Hanya memikirkannya, si Tunan telah pindah dari beberapa anggur yang enak, dan jarang berkumpul. Namun, sebelum beberapa orang mulai minum, beberapa orang muncul saat melihat gunung. Orang-orang itu, lihat lebih dekat, tetapi orang-orang dari keluarga Sangguan. Sangguan Yuer datang dan berkata, Ye Chen kau masih hidup, apakah kau terluka parah, apakah tubuhmu sudah pulih? Keduanya menatap malu, dan mereka sepertinya mengingat pemandangan di tungku alkimia, karena mereka saling memandang tubuh satu sama lain untuk beberapa alasan yang tidak masuk akal, dan sekarang mereka bertemu lagi, dan suasananya sangat aneh. Membuat wajah Sangguan Yuer langsung berubah, menatap Ye Chen dengan ganas, dan ada percikan di mata yang indah. Tertegun oleh Sangguan Yuer, Ye Chen pikir dia akan mati pada hari yang sama, dan Ye Chen melihat tubuh Sangguan Yuer telanjang. Ye Chen, hari itu, Yuer menceritakan semuanya, terima kasih atas bantuanmu menyelamatkan Yuer. Keluarga Sangguan berutang budi padamu kelak, kalau kau butuh bantuan katakan saja, kami pasti akan membantu. Di sini, Sangguan Bo berterima kasih pada dirinya sendiri secara pribadi, tetapi Ye Chen tidak tahu apakah Sangguan Yuer akan memberi tahu dia tentang telanjang di tungku alkimia. Tidak masalah paman, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menatap langit berbintang. Begitu komentar ini dibuat, Sangguan Bo tersenyum murah hati, Ye Chen bergumam, keluarga Sangguan berhutang budi padaku. Jika ada tempat di mana saya bisa menunggu kegunaan di masa depan, meskipun berbicara, saya akan melakukan yang terbaik. Terima kasih, Sangguan Senior. Wajah Ye Chen tiba-tiba tersenyum. Keluarga Sangguan adalah raksasa, dan ketiga sekte pun takut memprovokasi mereka dengan mudah. Tidak mudah untuk membicarakan persahabatan keluarga mereka. Semua orang mengatakan bahwa seseorang di puncak gunung muncul lagi. Seorang murid perempuan berusia 17 tahun, mengenakan jubah Zhengyang, tidak cantik, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan jenis semangat tinggi di tulangnya. Benar-benar tidak mengatakan, murid perempuan Ye Chen ini masih tahu, bernama Li Ximan, ketika dia berada di Sekte Zhengyang, dia dan Ye Chen sama-sama murid kabinet informasi. Kamu Chen. Tepat sebelum dia muncul,
Li Siman tidak punya waktu untuk memberi hormat kepada Yang Dingtian, dan dia ada di sana. Dia tidak pernah menyangka akan melihat Ye Chen yang telah diusir. Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu sudah diusir menuruni gunung? Li Siman menatap Ye Chen dengan mata yang sangat ragu. Begitu komentar ini keluar, mata semua orang beralih ke Ye Chen, terutama Chu Xuan, dan penampilannya menjadi sangat indah. Kata-kata Li Siman sangat jelas. Muridnya Ye Chen pernah menjadi murid sekte Zeng Yang. Seolah mengetahui keraguan semua orang, Ye Chen tahu bahwa masalah ini tidak dapat disembunyikan cepat atau lambat, dan Ye Chen berkata, "Saya dulu adalah murid dari sekte Zeng Yang. Karena misi sekte, saya dijebak dan Dantian hancur. Lalu diusir sebagai sampah. Untungnya, ada seorang senior yang membantunya memulihkan kultivasinya." Ye Chen berbicara dengan jelas, tetapi dalam nadanya sedih. Meskipun semua orang terkejut, mereka diam. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Ye Chen memiliki pengalaman tragis seperti itu. Mereka bisa membayangkan keadaan pikiran bahwa Ye Chen diusir dari sekte Zeng yang hari itu, dan tidak mudah untuk pergi ke masa sekarang. Di sini, Ye Chen berbalik diam-diam dan bersembunyi ke samping, hanya meminum semangatnya. Melihat suasana di tempat kejadian menjadi aneh, Li Siman melihat sekeliling selama seminggu, dan kemudian berkata, "Saudari Jining Suang mengirim saya ke sini. Saya datang ke sini untuk menanyakan apakah sekte Heng Yue memiliki seorang murid bernama Chen Ye." Si Tunan mengangkat alis, dan kemudian menjawab dengan sangat rapi, "Orang yang bernama Chen Ye tidak ada, adanya Ye Chen." "Tidak mungkin." Li Siman tidak percaya. Saudari Ji berkata bahwa Chen Ye juga akan berpartisipasi di kompetisi 3 sekte. Itu mungkin kesalahan. Li Siman buru-buru membuat hormat, lalu berbalik dan berjalan menuruni gunung. Sebelum dia pergi, dia tidak lupa untuk melihat-lihat kerumunan, matanya tertuju pada Ye Chen selama 2 detik lagi. Setelah Li Siman pergi, semua orang menatap Ye Chen dengan suara bulat yang sedang minum sendirian di sana, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Itu adalah Chu Xuan, yang menatap mata Ye Chen sedikit lebih dalam, dan dia tidak bisa memahami muridnya. Mengambil kasus bahwa dia adalah bekas murid sekte Zeng Yang, dia dibutakan dari awal hingga sekarang. "Ye Chen, sebenarnya ada berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku?" Gunung itu tidak tenang. Tidak lama setelah Li Siman pergi, orang lain mendaki gunung, tetapi alih-alih mendaki dari bawah, dia jatuh dari udara seperti meteorit, dan seluruh gunung bergetar. "Yo, di sini cukup ramai." Orang tua itu adalah orang tua Zuge. Dia bosan di tempat istirahat, dan keluar untuk datang. Melihat bahwa itu adalah Zuge, Yang Dingtian dan yang lainnya bangun dengan tergesa-gesa dan memberi hormat dengan hormat pada senior Zuge. "Hehe, tidak perlu terlalu sopan," senior Zuge tertawa. "Senior Zuge datang kemari apakah ada urusan?" Zuge menjawab, "Aku bosan sendirian jadi datang bermain-main." Senior Zuge lalu melihat sekeliling, dan menemukan sosok Ye Chen di sudut. Senior Zuge melangkah keluar dan mendatangi Ye Chen dalam sekejap. Ketika dia melihat hidung dan wajah bengkak Ye Chen, dia berkata, "Baru sebentar tidak bertemu, kenapa kau tidak bersemangat?" Mendengar kata-kata itu, semua orang terkejut lagi. "Mengapa?" Senior Zuge mengenal Ye Chen. "Tentu saja kenal," kata senior Zuge dengan santai, "akulah yang membawa Ye Chen ke sekte Zeng Yang." Begitu kata ini keluar, mata semua orang beralih ke Ye Chen lagi, dan mata mereka sebagian besar terkejut.
Rahasia Ye Chen tidak tinggi, dan ada banyak cerita tersembunyi, bahkan dengan senior Zuge ada juga persahabatan. Apakah kakek mau minum? Di sini, Ye Chen menyerahkan botol minuman kepada Zuge. Apa yang harus diminum dan pergi, kakek akan membawamu ke tempat yang bagus dan kemudian, memegang Ye Chen di satu tangan, naik ke kehampaan, dan menghilang tanpa jejak. Setelah mereka pergi, Yang Dingtian jelas melihat beberapa bayangan gelap mengejar mereka. Tampaknya Cheng Kun dikirim untuk memantau lelaki tua di Zuge. Kemana kamu membawaku? Senior Zuge membawanya. Ye Chen memandang orang tua itu dengan ragu. Itu pasti tempat yang bagus. Senior Zuge masih sangat misterius, tidak lupa melirik bayangan di belakangnya, mencibir, tetapi premisnya adalah menyingkirkan pengikut di belakangnya terlebih dahulu. Setelah itu, kecepatan Zuge melonjak, seperti manusia melintasi langit, dan kemudian terbang keluar dari Sekte Zhengyang. Setelah mereka, beberapa tetua Sekte Zhengyang mengikuti. Selanjutnya, senior Zuge membawa Ye Chen dan berjalan di sekitar Sekte Zhengyang selama lebih dari 10 putaran. Kemudian dia diam-diam menyelinap kembali ke Sekte Zhengyang. Ini, tempat apa ini? Melihat lingkungan yang penuh warna, Ye Chen sedikit terkejut. Dia pikir tanahnya sangat gelap, tetapi di depan matanya, itu cerah. Ini adalah area terlarang Sekte Zhengyang. Zuge berbisik. Tanah terlarang. Ye Chen mendengarnya, tidak mengatakan apa-apa, dan berbalik. Karena itu adalah tanah terlarang, jika diketahui berada di sini oleh kekuatan Sekte Zhengyang, maka akhirnya tidak baik. Kemana harus pergi? Senior Zuge membawa Ye Chen kembali, dan mengutuk, ini tempat yang bagus penuh harta karun. Jika kamu punya tas penyimpanan, kamu bisa mengambilnya sendiri. Mengapa Anda harus mengajak saya? Saya tidak ingin ditangkap oleh orang-orang Zhengyang. Ye Chen tidak mendengarkan senior Zuge, dan mengikuti lelaki tua yang tidak ini. Akan menimbulkan bahaya. Apimu yang kubutuhkan untuk membuka segelnya, senior Zuge akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Aneh rasanya mempercayaimu. Sekarang, aku tidak ingin menyakitimu, selama kamu patuh, aku akan membuatmu baik-baik saja. Orang tua Zuge menepuk dadanya dan berkata, tidak lupa menemukan 2 jimat sihir dari tangannya. Lihat, ini jimat surgawi tersembunyi bisa tidak terlihat ketika menempel pada tubuh. Bahkan jika Chen Kun ada di sini, dia tidak dapat menemukan kita. Ye Chen memandang lelaki tua di Zuge dengan tatapan tidak percaya. Ayo, dengarkan aku dengan benar. Senior Zuge berkata bahwa dia telah menempelkan mantra roh tersembunyi di tubuh Ye Chen, dan kemudian dia tidak lupa memainkannya di tubuhnya sendiri, dan tubuh mereka langsung kabur. Sampai menghilang tanpa jejak. Bagus. Ini cukup kuat. Ye Chen melihat ke atas dan ke bawah pada tubuhnya. Seluruh tubuh ditutupi oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dan misterius. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tembus pandang misterius seperti itu. Ya, Anda belum mengatakan harta karun apa. Ye Chen menatap lelaki tua di Zuge itu lagi. Meridian spiritual bumi. Sekte Zhengyang memiliki meridian spiritual bumi, perkataan Zuge membuat Ye Chen terkejut. Tidak heran Ye Chen sangat terkejut, karena urat bumi terlalu besar. Meridian spiritual bumi, seperti namanya, adalah meridian yang dapat dipelihara bumi selama bertahun-tahun. Dapat dikatakan sebagai esensi bumi, yang mengandung energi yang luar biasa. Jika diserap ke dalam tubuh, itu akan memiliki efek sihir yang tidak terduga. Tetapi pembuluh darah spiritual bumi terlalu langka untuk ditemui,
Tetapi itu adalah harta yang diimpikan oleh para kultivator. Ye Chen tidak akan pernah berpikir bahwa tanah sekte Zheng yang keluarga lamanya akan memiliki urat bumi. Ini harta karun. Melihat Ye Chen kaget, senior Zhuge itu tersenyum.